Menceritakan seorang gadis kecil berusia 13 tahun yang membalaskan dendamnya dengan brutal kepada anggota gangster yang kabur dari jeruji besi karena telah membunuh ayahnya tanpa belas kasih. Becky Hopper yang berusia 13 tahun ditanyai tentang insiden baru-baru ini di rumah keluarganya. Dia memberikan jawaban yang samar-samar dan mengaku tidak mengingat apapun kecuali beberapa detail kecil. Cerita terungkap melalui kilas baliknya. 2 minggu sebelumnya, berlatar di sebuah penjara, kita diperlihatkan beberapa tahanan yang lagi gegelutan, dan kita difokuskan kepada seseorang yang gemuk bernama Dominic, yang diperankan oleh Kevin James. Dia sedang berjalan dan hare-hare dengan situasi di sana. Salah satu orang entah siapa menghampirinya dan mengambil pisau dari tangan Dominic, lalu menojoskannya ke seseorang yang berada di sana. Di sisi lain di sebuah sekolahan, kita diperlihatkan murid-murid yang sedang membuli salah satu murid wanita. Dia bernama Becky yang diperankan oleh Lulu Winson. Entah apa alasan murid lain membuli si Becky, saat sedang jam pelajaran si Becky, dia dijemput ayahnya ke sekolah. Ternyata, ibu si Becky meninggal setahun sebelumnya, dan hubungannya dengan ayahnya bernama Jeff, yang diperankan oleh Joel McHale, menjadi renggang. Dalam upaya untuk berhubungan kembali dengan ibunya, mereka melakukan perjalanan ke rumah lama keluarganya di tepi danau. Sementara itu, tahanan Dominic Lewis, seorang neo-Nazi, dan anak buahnya bernama Apex yang diperankan oleh Robert Maillet, Cole yang diperankan oleh Ryan McDonald, dan Roman yang diperankan oleh Ryan McDonald dipindahkan dengan mobil tahanan. Mereka membuat ulah dengan membunuh seorang narapidana lain agar mobil tahanan itu berhenti, membunuh sipir dan melarikan diri. Mereka lalu menghentikan sebuah mobil dan mencurinya, menewaskan pemilik mobilnya. Pakar Jeff bernama Kayla yang diperankan oleh Amanda Bruges dan putranya yang masih kecil bernama Ty yang diperankan oleh Isaiah Rockcliffe tiba di rumah itu membuat si Becky kesal. Because we're about to eat? Fine. Yeah, she's 13. Saat mereka sedang makan, si Jeff mengumumkan pertunangannya dengan si Kayla. Karena makin kesal, si Becky keluar dari rumah dengan marah, diikuti oleh anjing Cane Corso-nya Diego. How could you? Please come back and talk, please. Becky. Di benteng kecilnya di hutan, dia secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak berisi barang-barang lama. Koin Kanada, tengkorak burung, dan kunci yang busurnya dibentuk seperti valknut. Belum selang sehari si Dominic dan anak buahnya muncul di rumah keluarga itu, dan berpura-pura untuk mencari anjingnya yang hilang, si Dominic membuat si Jeff marah dan mengusir si Dominic saat si Jeff membukakan pintu. Tiba-tiba, si Apex berada di hadapannya lalu menyerang si Jeff dan menyandera semua orang. Si Dominic meminta sebuah kunci yang si Jeff tidak mengetahuinya. Si Kayla dan si Ty mencoba melarikan diri tetapi ditangkap oleh si Apex yang mencoba membantu mereka. Walk out the side door, now. Saat si Kayla dan si Ty melarikan diri, mereka tertangkap lagi oleh si Cole dan si Roman, lalu dibawanya lagi setelah membunuh si Dora, salah satu anjing kesayangan si Becky. Couch. Sit. Pistol Pete up there shot Becky. Si Dominic menyadari kehadiran si Becky dengan menemukan sebuah tas yang tertinggal, lalu menanyakan ke si Jeff,
Tapi dia berbohong tentang kehadiran si Becky untuk melindunginya. Tanpa segan si Dominic menembak paha si Kayla untuk membuat si Jeff berkata jujur. She's not here. Yet her backpack and her phone are here. Where's Becky? Atlanta. Si Becky menyadari kehadiran para penyerang dan berbicara melalui walkie-talkie, berpura-pura menelepon polisi. Tetapi si Dominic menggertaknya dan mulai menyiksa si Jeff untuk memancingnya keluar. You're about to find out what happens when you lie to me. But I collected some strays along the way. Si Dominic mengizinkan si Jeff berbicara dengan si Becky, tetapi si Jeff menyuruhnya lari. I need you to run away as fast as you can! Run, Becky! Or you run, Becky. Stop! Stop! I'll get your key! Stop! Karena si Becky tidak mau ayahnya disakiti, dia mengambil kunci itu dan akan memberikannya. Tapi si Jeff berusaha melepaskan diri dan menemukan si Becky, lalu mengatakan bahwa dia sangat menyayanginya sebelum si Dominic menembaknya hingga tewas. Si Dominic berhasil menangkap si Becky dan meminta kuncinya. Akan tetapi, si Becky mencongkel mata kirinya dengan kunci itu sebelum melarikan diri bersama si Diego, anjing kesayangannya. Si Dominic kembali ke dalam rumah dan mengirim si Cole dan si Roman untuk mengambil kuncinya di tangan si Becky. Yeah. Sorry. Now get the fuck outside. Becky, where are you at? Hey, Becky! Si Cole mengejar si Becky kembali ke bentengnya dan mencoba merayunya. Tetapi si Becky malah menyerangnya dengan brutal menggunakan paltot penggaris yang membuatnya wafat di tempat. Hello? Yeah, I'm getting your stupid key. Di sisi lain, si Apex menunjukkan belas kasihannya kepada si Kayla dan si Ty, dan si Dominic mencoba agar si Apex menegaskan kembali kesetiaannya kepadanya. Take it. Put your finger on the trigger. Now. You go ahead. You kill me. For the Brotherhood. For the Brotherhood. Lalu si Apex bergegas untuk mencari si Becky. Si Roman yang lebih dulu mencari si Becky malah menemukan si Cole yang sudah terbaring wafat. Di situ si Becky muncul dan memancing si Roman untuk mengejarnya sampai ke tepi danau. Back here! Right over here!
di mana dia membuatnya tersandung dan tersungkur di papan kayu yang terdapat pakunya, lalu jatuh ke danau. Into the line, little fucker. Dan si Becky tanpa belas kasihnya menggunakan baling-baling perahu di dekatnya untuk menggilingnya. Si Apex lalu datang menemui si Becky dan melumpuhkan si Diego untuk sementara waktu. No! Diego. No, please, Diego. Diego. So left when you had the chance. No! Let me go! Karena tidak ingin menyakiti si Becky, si Apex mendesaknya untuk melarikan diri. Lalu si Becky pergi dan menunjukkan kehadirannya kepada si Kayla dan si Ty. Di situ si Dominic datang dan si Kayla mencoba mengalihkan perhatian si Dominic dengan bertanya kepadanya tentang kegunaan kunci tersebut. For what? For a key? Oh, it's worth much more than that. Si Becky lalu menyalakan alarm mobil untuk memancing si Dominic keluar, sementara si Kayla mencoba membebaskan dirinya. Open the door, Becky. Roadside vehicle. I'll notify the local authorities. Help is on the way. You're clearly a special girl! Ways be found. I will stand by your side. Si Dominic pun berhasil menangkap si Becky, akan tetapi si Apex datang dan membantu si Becky. Saat perselisihan si Dominic dan si Apex, si Becky bergegas mengambil mobil pemotong rumput dan dengan brutal dan tanpa segan si Becky membedil si Apex walaupun sudah meminta maaf. But maybe by saving you. Si Kayla dan si Ty keluar bersama si Diego dan duduk di samping si Becky sambil menunggu polisi. Any detail, doesn't matter how small. Ya, itulah kejadian sebenarnya. Si Becky mengaku tidak ingat dengan kewafatan geng tersebut. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, satu tangan dengan acuh tak acuh memainkan kunci yang tergantung di lehernya. Tamat.